And if we work with the team, I can say what we can do better or what's already good. Tapi yang menseleksi langsung dari tim pelatihan Coach Patrick tempat kami. Strategi untuk menggandeng pelatih asing sebagai bagian dari pembelajaran telah menjadi praktik yang dilakukan oleh PSSI selama kepelatihan Kluivert. Ya, diketahui ada rencana PSSI akan mengusulkan 10 nama untuk dipertimbangkan secara langsung oleh pelatih anyar Garuda tersebut. Saat ini pun Kluivert telah memastikan keberadaan dua asisten, yaitu Denny Lanza dan Alex Pastor. Selain asisten pelatih dari Indonesia pun, Kluivert juga akan ditemani oleh asisten pelatih kiper dan analisis video. Pak Erick Thohir selaku ketum PSSI juga mengungkapkan bahwa asisten-asisten Kluivert akan segera disahkan kontraknya oleh PSSI dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan. Asisten yang berasal dari luar negeri direncanakan akan tiba pada bulan Februari, dan terkait dengan spekulasi yang beredar di platform media sosial mengenai nama-nama calon asisten dari Kluivert, Pak Erick menegaskan bahwa informasi tersebut hanyalah gosip belaka. Ya, menilik bakal adanya pelatih lokal pendamping Kluivert ini. Sebelumnya, juru taktik asal Belanda tersebut kedapatan telah berdiskusi dengan juru taktik Timnas Indonesia U20 Indra Syafri di Stadion Madia Jakarta pada Senin 13 Januari lalu. Dalam sebuah unggahan foto Instagram Timnas Indonesia, arsitek asal Belanda itu didampingi oleh Denny Lanza selaku asistennya, dan menariknya pertemuan antara Kluivert dengan Indra tersebut tampaknya tak sekedar bertemu, sebab keduanya terlihat bercengkrama dan berdiskusi. Ya, di sela-sela pelatih asal Sumatera Barat itu memimpin anak-anak asuhnya dalam pemusatan latihan menjelang Piala Asia U20 2025 di Cina. Belum diketahui apa yang dibahas oleh Patrick Kluivert dan Indra Syafri. Yang jelas keduanya terlihat begitu akrab dalam momen tersebut. PSSI pun sejatinya telah merilis bahwa Patrick Kluivert juga akan didampingi oleh dua pelatih lokal asal Indonesia selama menukangi skuad Garuda ke depan. Namun hingga saat ini PSSI belum membocorkan nama dua pelatih lokal yang dimaksud, sehingga menimbulkan banyak spekulasi liar di publik sepak bola. Ya, tapi terlepas dari itu, dalam unggahan foto yang ada pun, Patrick Kluivert juga terlihat bercengkrama dengan para pemain Timnas Indonesia U20 yang salah satunya adalah Jens Reven. Sebagai informasi, Jens Reven dan Kluivert memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama memiliki darah Belanda. Ya, memang jika kita menyoal jajaran staf kepelatihan anyar Garuda di era baru ini, Indonesia diketahui banyak dikaitkan dengan beberapa nama, baik itu asisten pelatih luar maupun lokal. Tentu untuk menjaga komunikasi Kluivert dengan pemain, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menyatakan bahwa dua pelatih lokal akan dihadirkan untuk menjadi asistennya, dan terkait hal itu, Erick menyampaikan bahwa proses perekrutan asisten lokal akan dipilih langsung oleh pelatih kepala. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, PSSI telah menyodorkan setidaknya 10 nama, namun siapa pelatih lokal tersebut memang masih menjadi misteri. Dan merespon hal ini, pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede menyatakan bahwa keberadaan Coach Nova Arianto sebagai jembatan antara pemain lokal dan diaspora memang menjadi penting. Pria yang dikenal dengan sebutan Bung Harpa itu mengutip pernyataan Kluivert yang menyatakan bahwa jangan memisahkan antara pemain lokal dan diaspora, keduanya memiliki peran tersendiri. Menurut Bung Harpa, nama pelatih lokal yang cocok untuk mendampingi Kluivert sebagai asisten ialah Nova Arianto. Ya, meski tidak memiliki garis keturunan Belanda, namun ilmu Nova Arianto dalam menukangi timnas kelompok umur sangat dibutuhkan. Tak hanya untuk Kluivert, tapi juga untuk Alex Pastor dan Denny Lanza dalam menukangi timnas kelompok umur. Benar, seperti yang kita tahu bahwa Nova Arianto sangat paham seluk-beluk pemain di kelompok senior maupun umur. Pengalamannya menjadi asisten pelatih STY selama kurang lebih 5 tahun dinilai bisa menyelamatkan pemain lokal dan berpengalaman di skuad saat ini. Ya, patut diakui bahwa pengalaman Nova Arianto sebagai bagian dari timnas memang tak bisa diragukan lagi.
Mengawal Garuda bersama Sintayong selama 5 tahun, menjadi pelatih kepala timnas kelompok U17 hingga membawanya menembus putaran final Piala Asia, menjadi bukti bahwa Nova telah belajar begitu banyak dari pengalamannya di timnas senior. Tentu dengan kapabilitas yang dimiliki oleh Coach Nova ini, sejatinya ia menjadi nama yang paling pas jika Kluivert ingin didampingi pelatih profesional yang paham bagaimana kondisi timnas Indonesia sampai akarnya. Nah, ikut menyoroti hal ini pengamat sepak bola tanah air lain yakni Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel justru mengklaim kalau Nova Arianto tidak cocok untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Bung Toel menganggap bahwa Nova Arianto yang merupakan asisten pelatih timnas Indonesia pada periode 2020 hingga 2025 sudah terlalu Sintayongisme. Nova selalu menjadi tangan kanan Sintayong yang menangani timnas Indonesia dan U23 pada periode itu, serta timnas U20 pada periode 2020 hingga 2023. Mulai tahun lalu pun ia juga ditugaskan untuk memulai timnas U17 dan juga dengan berpacu pada taktik Sintayong. Nova itu ismenya sudah terlalu Sintayong. Waktu memegang timnas Indonesia U17, teman-teman juga suka meliput dia mengeluhkan anak-anak, umpan, dan fisiknya. Ujar Bung Toel. Bagi Bung Toel, sebagai pelatih mereka disebut tidak boleh menuntut kesempurnaan dari para pemain. Menurutnya para pelatih memang ditugaskan untuk mengolah anak asuhnya sebaik mungkin agar ilmu bisa makin banyak diserap. Namun menariknya di tengah bahasan soal asisten pelatih ini, Toel secara tiba-tiba keceplosan menyebut nama Fahri Husaini yang juga merupakan mantan pelatih timnas era terdahulu. Supaya transfer ilmu bisa makin banyak diserap oleh pelatih kita, tidak cuma Nova. Kalau saya ngomong nanti tendensius karena tuduhan saya begitu. Agenya Fahri Husaini, jadi mending tidak ngomong, kata Bung Toel. Ya meski begitu, terlepas dari apapun, Patrick Kluivert menegaskan akan menyeleksi nama-nama pelatih lokal yang telah diberikan oleh PSSI kepadanya. Ia menyadari bahwa kehadiran pelatih baru dalam sebuah tim dapat memberikan dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif terhadap pencapaian prestasi. Dan dari banyaknya nama yang ada, mulai dari Nova Arianto, Rafael Maritimo, Bima Sakti, ataupun Indra Syafri, yang jelas peluang Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko masih terbuka lebar. Selisih poin dengan timnas Australia hanya 1 angka, dan poin Indonesia saat ini sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, yaitu 6 angka. Raja Isa Raja Akramsyah, seorang pengamat sepak bola asal Malaysia, juga memberikan pandangannya mengenai langkah yang harus diambil oleh pelatih baru dalam sebuah tim yang tengah mengejar ambisi besar. Kunci utama adalah trust dan respect. Bagi Patrick Kluivert, ini bukan masalah besar, karena dia adalah mantan pemain yang memiliki prestasi gemilang di timnas Belanda serta beberapa klub elit di Eropa. Jelas Raja Isa. Ya, kepercayaan merupakan hal yang berkaitan dengan posisi dan peran Patrick Kluivert sebagai kepala tim, serta juga kesepakatan mengenai taktik yang akan diterapkan dalam pertandingan nanti. Selain itu pun, pelatih asal Malaysia tersebut menambahkan bahwa Kluivert akan mengadopsi gaya permainan Eropa, khususnya karakteristik Belanda yang sangat dipahami oleh para pemain diaspora di timnas Indonesia. Tentu kehadiran Patrick Kluivert akan menciptakan suasana yang lebih harmonis di ruang ganti, apalagi dengan latar belakang budaya yang cukup serupa. Komunikasi antara pelatih dan pemain diharapkan bisa menjadi lebih lancar.